Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya April Harinata dengan NIM 1030223027. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang Scrum Master dan perannya dalam Agile Project Management. Topik ini sangat penting karena di dunia kerja modern, banyak perusahaan beralih dari metode manajemen proyek tradisional ke metode agile yang fleksibel dan adaptif. Kelemahan tradisional project management. Sebelum adanya Scrum dan Agile, kebanyakan perusahaan menggunakan metode tradisional atau sering disebut waterfall atau Big Bang model. Model ini bersifat linear, artinya semua proses dilakukan berurutan, mulai dari analisis, desain, development, testing hingga rilis. Masalahnya, kebutuhan pasar sering berubah di tengah jalan karena proyek baru diperiksa di akhir, hasilnya sering tidak sesuai ekspektasi pelanggan dan akhirnya menimbulkan kekecewaan. Kekurangan tradisional proyek manajemen. Dalam metode tradisional, manajer proyek memiliki kendali penuh atas tim. Hal ini membuat prosesnya menjadi kaku karena semua keputusan harus lewat manajer. Selain itu, koordinasi menjadi berat dan kurang transparan. Anggota tim sering enggan melaporkan masalah sejak dini. Akibatnya, banyak proyek jadi tidak efisien dan sulit beradaptasi ketika kebutuhan berubah. Inilah yang mendorong munculnya pendekatan baru seperti Agile. Tantangan proyek Chaos Report. Berdasarkan laporan Chaos Report tahun 1995, hanya 16 proyek yang berhasil. Sebanyak 53% mengalami masalah seperti keterlambatan dan over budget hingga 189. Bahkan 31% proyek gagal total. Dari penelitian tersebut ditemukan 3 faktor kunci kesuksesan proyek, yaitu keterlibatan pelanggan, dukungan manajemen, dan tujuan yang jelas. Ketiga hal ini menjadi dasar lahirnya metodologi Agile. Scrum Framework adalah salah satu framework dalam Agile yang dirancang untuk mengatasi masalah di atas. Scrum bersifat iteratif dan adaptif, artinya pekerjaan dilakukan dalam siklus pendek yang disebut sprint. Dalam Scrum ada 11 elemen utama, 3 accountabilities, product owner, Scrum, dan developers, 5 event, sprint planning, daily Scrum, sprint review, dan sprint retrospective, 3 artifacts, product backlog, sprint backlog, dan increment. Kombinasi ini membantu tim tetap fokus, cepat beradaptasi, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Peran Scrum Master. Nah, disinilah peran Scrum Master menjadi sangat penting. Scrum Master bukan atasan, melainkan fasilitator dan pelatih bagi tim. Ia memastikan semua event Scrum berjalan dengan baik seperti daily stand up dan sprint preview. Scrum Master juga berperan sebagai coach dan yang membantu tim memahami nilai-nilai agile. Selain itu, ia berfungsi sebagai penghilang hambatan, membantu tim mengatasi blockers yang menghambat produktivitas. Ia juga menjadi mediator antara tim dan stakeholders agar komunikasi tetap terbuka dan transparan. Intinya, Scrum Master membantu tim tetap fokus, fleksibel, dan efisien. Selanjutnya saya ingin membahas perbandingan tradisional versus Scrum. Jika dibandingkan metode tradisional menekan kontrol dan rencana jangka panjang, sedangkan Scrum menekan kolaborasi dan adaptasi cepat. Pada metode tradisional, perubahan dianggap masalah, tetapi dalam Scrum perubahan justru dianggap
dianggap kesempatan untuk berinovasi. Itulah sebabnya perusahaan besar seperti Google, Spotify, dan Microsoft menggunakan Scrum untuk meningkatkan efisiensi tim mereka. Contoh penerapan Scrum di dunia nyata. Agar lebih konkret, mari kita contoh penerapan Scrum di dunia kerja. Misalnya, pada perusahaan Spotify, mereka membagi tim menjadi squad yang mirip seperti tim Scrum. Setiap squad memiliki product owner dan produk Scrum sendiri dan bekerja secara mandiri dalam sprint 2 minggu. Dengan cara ini, Spotify bisa terus berinovasi dan menyesuaikan produk dengan kebutuhan pengguna tanpa harus menunggu satu proyek besar selesai. Contoh lain adalah Google yang memakai prinsip Agile untuk produk seperti Gmail dan Android. Mereka mengandalkan Scrum untuk memprioritaskan fitur-fitur yang paling dibutuhkan pengguna. Tantangan menjadi Scrum Master. Meskipun perannya terlihat keren, menjadi Scrum Master bukanlah hal mudah. Tantangan utama adalah menjaga keseimbangan antara fasilitator dan pemimpin. Scrum Master harus tahu kapan harus membantu dan kapan harus membiarkan tim belajar dari kesalahan. Selain itu, ia juga harus menghadapi resistensi perubahan. Banyak anggota tim yang awalnya masih terbiasa dengan sistem lama yang serba diarahkan. Dibutuhkan kesabaran, empati, dan kemampuan komunikasi yang tinggi untuk membuat tim nyaman beradaptasi dengan agile. Sebagai kesimpulan, Scrum Master memiliki peran penting dalam menjaga ritme dan kesehatan tim proyek, yang membantu tim untuk beradaptasi, menjaga komunikasi, dan memastikan nilai-nilai agile dijalankan dengan konsisten. Dengan adanya Scrum Master, proyek dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan sesuai kebutuhan pengguna. Refleksi. Jadi kalau kita lihat keseluruhan materi Scrum Master, bukan sekedar pemimpin proyek, tapi lebih seperti servant leader, pemimpin yang melayani. Ia membantu tim menjadi mandiri, disiplin, dan fokus pada nilai pelanggan. Dari metode tradisional yang kaku, kita beralih ke Scrum yang lebih fleksibel dan manusiawi. Harapan saya setelah memahami peran Scrum Master, kita bisa menerapkan nilai-nilai agile bahkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti kerjasama, komunikasi terbuka, dan adaptasi terhadap perubahan. Terima kasih atas perhatiannya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.